Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Ya, kita akan adakan acara ya pada malam hari ini adalah acara perdana. Acara ini support juga buat teman-teman yang aktif ya, start aktif ingin mengembangkan bisnis tanpa ribet-ribet ngurusin mitranya, tanpa ribet-ribet mengedukasi mitranya. Tinggal aja undang aja ya mitra-mitra yang kepingin aktif di dalam timnya untuk mengikuti acara ini teman-teman. Ya. Jadi agar edukasi terus berkesinambungan dan mendapatkan dan kita semua mendapatkan keberkahan akan hal itu ya. Partner class ya mulai cepat bangun passive income dari active income. Diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yustai Nusantara. Kita mulai. Nah, apa goal jangka pendek Anda, teman-teman? Ya, kalau kita bicara tentang active income nih, ya, kita harus memiliki goal jangka pendeknya. Ya. Agar kita semangat untuk ngejar, karena saya yakin teman-teman juga punya penghasilan, sudah ada yang bekerja, sudah punya bisnis dan punya penghasilan yang lain. Akan tetapi goal untuk jangka pendek ini kita coba dari penghasilan atau keran baru teman-teman, yaitu di Yayasan Kereta Yustai Nusantara, teman-teman. Ya. Apakah itu untuk menutup angsuran dan bahkan melunasi hutang, ya. Kemudian apakah untuk membayar sewa rumah bagi yang masih sewa rumah, ataukah memenuhi kebutuhan harian keluarga, ataukah untuk membeli HP baru, TV baru yang lebih gede, ya, ataukah sepeda motor, ataukah goal tabungan 10 juta rupiah jika belum ada. Ya. Karena apa? Karena jika kita punya tabungan 10 juta rupiah itu udah lega dalam hati teman-teman. Jadi enggak sempit-sempit amat gitu loh. Jadi kita masih punya tabungan di rekening 10 juta. Jadi kalau ada misalnya kebutuhan mendadak ataukah urgent ya, kita bisa pakai tabungan tersebut. Nah, biasanya ini tabungan urgent-urgent seperti ini saya gunakan itu sistemnya kalau saya ngambil itu saya anggap hutang. Jadi harus saya kembalikan lagi. Jadi misalnya nih tabungan saya untuk tabungan urgent berapa nih? Misalnya 10 juta. Kalau misalnya bulan ini saya ambil 2 juta, ya PR saya ya harus mengembalikan lagi. Jadi kita seperti kayak punya bank mini ya. Kita punya bank mini milik kita sendiri, kita kelola sendiri, punya rekening sendiri. Ini salah satu tip pengelolaan keuangan ya, teman-teman. Ataukah umroh dan liburan. Nah, terserah teman-teman ya. Goal jangka pendeknya apa yang jelas yang bisa membuat teman-teman bersemangat ya, untuk meraih goal tersebut. Ya. Pak, HP saya sudah punya, TV sudah punya, sepeda motor sudah punya, gimana nih? Ya, ya secara otomatis cari-cari. Ya. Ataukah untuk anaknya, ya kan? Intinya goal tersebut teman-teman harus cari mana goal yang menarik yang bisa teman-teman kejar dalam waktu 1 bulan. Ya. Kemudian setelah teman-teman menemukan goal tersebut, ya hitung nilai kebutuhannya. Nah, nilai uangnya berapa? Misalnya kalau kita ada beban angsuran 3 juta per bulan, ya dihitung 3 juta per bulan. Kalau membayar sewa rumah misalnya 15 juta per tahun. Nah, ini sudah bulan Juli ya, persiapan mungkin Januari bulan depan tahun depan ya, Januari waktunya bayar kontrakan ya kan 15 juta rupiah. Nah, sekarang belum ada atau masih ada separuh seperti itu. Kemudian memenuhi kebutuhan harian misalnya contoh 3 juta per bulan, HP, TV, sepeda motor sekitar antara 3 sampai 20 juta, tabungan senilai 10 juta ataukah umroh dan liburan. Nah, senilai kurang lebihnya 35 juta ya. Ini perjelas ya, angkanya perjelas. Setelah teman-teman menemukan goalnya, teman-teman harus perjelas angkanya. Ya, kalau nggak jelas angkanya, kita repot ya untuk menghitungnya. Seperti itu teman-teman. Jadi perjelas angkanya dan dicatat. Goalnya apa bulan ini, angkanya ditulis. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, bagaimana cara memenuhinya sekarang? Ya, goalnya kita sudah tahu, nilainya juga sudah tahu. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana?
Yang jelas kalau pakai goal jangka pendek bulanan itu kita harus kerja teman-teman. Ya, work, ya kerja, pakai active income. Ya. Kalau kita pakai passive income, takutnya terjerumus pada money game karena hanya money game yang bisa memenuhi kebutuhan seperti halnya active income. Jadi selama ini banyak orang yang salah paham. Ya, investasi itu untuk jangka panjang, menengah panjang teman-teman. Ya hasilnya. Akan tetapi untuk hasil untuk kebutuhan memenuhi jangka pendek nih, kebutuhan harian, kita harus pakai active income nih, ya, pakai active income. Ini baru jalan yang benar. Kita harus mau kerja. Ya. Kalau kita dikit-dikit investasi, apalagi kebutuhan bulanan itu mengandalkan hasil dari investasi, pasti tanda tanya, ya investasi di mana? Nah ini nanti ujung-ujungnya pasti money game. Misalnya profit 3% per hari, profit 5% per hari, ataukah 10% per bulan, ya. 30% per bulan itu kebanyakan money game. Ya. Oleh karena itu, justru kita pakai cara kerja active income. Modalnya nggak begitu banyak dan bahkan bisa nggak pakai modal, ya, cuman pakai tenaga, pikiran, dan optimis, kerja keras, tekun, konsisten, ya, fokus, kita bisa mendapatkan. Akan tetapi ini teman-teman, ya, akan tetapi jika dia pun ini, ya, kereta Yuskaya Nusantara ini teman-teman, jangan takut, ya, jangan takut ya. Meskipun teman-teman kejar active income di sini, akan tetapi nanti teman-teman juga mendapatkan passive income karena di sini teman-teman mendapatkan reward-nya. Reward sebuah bagian dari kepemilikan perusahaan. Banyak di antara teman-teman yang sudah bermitra dengan kita, dia aktif income-nya untuk memenuhi jangka pendeknya juga dapat, dan bahkan tabungannya, ya tabungannya untuk berupa bagian dari kepemilikan perusahaan, berupa portion, ya untuk jangka menengah dan panjang juga dapat. Jadi kita di sini dapat semua, akan tetapi dengan cara yang benar, ya. Aktif income dapat, pasif income juga dapat. Ya, luar biasa kan? Ya. Ada banyak di luaran, bisnis di luaran itu aktif income saja. Kalau kita apa itu namanya berhenti, ya secara otomatis penghasilannya berhenti. Nah, akan tetapi di sini aktif income kita dapat, pasif income juga dapat. Ini bisnis yang dicari. Ya. Nah, kita cari aktif income-nya di bisnis apa, ya, harus legal dan aman. Ya. Modal dan waktunya fleksibel. Bisa teman-teman kerjakan kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian dapat dikerjakan melalui Android. Ya, bisa juga dikerjakan melalui HP saja. Ya, jadi enak sekali teman-teman kalau kita berbisnis memakai teknologi internet. Ya, kita mau tidur pun, kita mau mengerjakan bisnis yang lain pun, ataukah mengerjakan pekerjaan yang lain. Akan tetapi kalau kita terkoneksi dengan internet, memakai sistem yang terintegrasi dengan internet, itu bisnis kita bisa terus berjalan secara autopilot. Contoh nih, kita update status di Facebook nih. Ketika kita berhenti Facebookan, ya kan, status kita tersebut masih bisa dibaca selama 24 jam terus menerus setiap harinya, kecuali sampai kita hapus status tersebut. Itulah kecanggihan di zaman sekarang. Kita gunakan teknologi untuk membangun bisnis kita. Kemudian mendatangkan income yang besar dan cepat, ya. Di sini teman-teman bisa mendatangkan income yang besar dan cepat, dan bahkan dalam satu bulan teman-teman bisa hasilkan ratusan juta rupiah, tergantung ya produksi yang teman-teman ciptakan. Ya. Kalau produksinya besar, ya langsung besar income. Ya seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita harus bisa memiliki target yang besar dan kita harus bisa meraihnya teman-teman. Jangan targetnya yang kecil-kecil. Ya. Kalau besar aja sekalian udah beres, gitu kan. Kemudian sekaligus memiliki aset untuk masa depan. Kemudian support system yang dapat membantu pekerjaan Anda. Salah satunya support system adalah malam hari. Teman-teman tinggal undang aja mitra-mitra atau calon-calon mitra aktif
aktifnya teman-teman agar mengikuti acara seperti ini, biar mereka juga mengerti bagaimana caranya bekerja untuk mendapatkan aktif income ya di Kereta Yuskay Nusantara ini. Kita harus perlu kendaraan dan kendaraan yang melengkapi semuanya tersebut, yaitu Yuskay Transport. Di sini kita bersama-sama untuk mendukung proyek Yuskay Transport melalui platform yang disediakan oleh komunitas Skyward Community atau komunitas dunia lain, teman-teman ya. Di sini platformnya nanti untuk mendukung proyek ini yang menyediakan SDJ ini. Untuk legalitas di Indonesia, kita memakai Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Jadi sudah lengkap. Legalitasnya sudah ada, platformnya untuk mendukung proyek sudah ada, proyeknya transportasi berskala global, memiliki 50% market berskala internasional. Jadi, proyek kita adalah proyek infrastruktur, proyek yang memiliki ya tingkat legalitas tertinggi dan kapasitas tertinggi di dunia, yaitu infrastruktur transportasi. Keren kan? Ya. Jadi tingkat keamanannya sangat tinggi di sini, teman-teman. Let's start your journey. Gimana caranya memulai? Nah, di sini teman-teman, ya saya perkenalkan dulu sebelumnya Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ya adalah sebuah yayasan yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut ya: edukasi, manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, aktivitas sosial, pengumpulan dana kontribusi ya. Ini teman-teman. Jadi kita berkecimpung dalam bidang edukasi saja ya, yang bisa membuat teman-teman memiliki legalitas di sini di Indonesia sehingga teman-teman bisa bergerak dengan aman dan nyaman. Nah, di sini ini ya. Surat pengesahan pendirian yayasan kita oleh Kemenkumham ya, Menteri Hukum dan Asasi Manusia. Visi utama yayasan mendukung realisasinya proyek Yuskay Teknologi berskala internasional yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kelestarian bumi yang kita tempati. Konsep dasarnya memberikan edukasi pada masyarakat tentang kelebihan Yuskay Teknologi untuk kelestarian bumi dan benefitnya terhadap dampak sosial secara global. Implementasi menyuarakan dukungan terhadap pembangunan proyek dengan bersama-sama memberikan kontribusi secara sukarela. Benefitnya terrealisasinya proyek Yuskay Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada dan masyarakat mendapatkan benefit realisasinya serta dari reward portion ya. Jadi bagi siapa saja yang berkontribusi di sini mendapatkan hadiah berupa bagian dari kepemilikan perusahaan ya. Sebagai hadiah dari kontribusinya karena telah mendukung proyek, teman-teman. Bagaimana cara mendukung proyek? Ya, daftar sebagai anggota yayasan. Ini adalah platform pendaftarannya. Ini nanti bisa di-print, teman-teman. Daftar di situs Skyward Community, mengambil paket kontribusi dan mengikuti info tadi. Sistematis mendukung proyek, ini ya teman-teman, calon kontributor, ya. Daftar sebagai anggota yayasan. Jadi di sini kita hanya anggota yayasan yang mendukung proyek. Jika sesuai dengan legalitas hukum yang ada di Indonesia, ya kita hanya diperbolehkan hanya anggota saja yang bisa mendukung proyek di sini, teman-teman. Pak, saya belum masuk sebagai anggota yayasan, ya sudah masuk. Bila ingin mengikuti prosedur hukum yang ada di Indonesia, ya teman-teman ya. Kalau enggak, bagaimana? Ya ini tanggung jawab masing-masing karena kita sudah mengimbau ini yang benar, ya ini yang sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia seharusnya dipatuhi, teman-teman ya, karena ini tanggung jawab masing-masing. Kemudian untuk kontributor, yaitu untuk mendukung proyek, yaitu mengambil paket kontribusi di sini melalui platform yang disediakan oleh komunitas Dunia Langit, kemudian untuk realisasi pembangunan proyek di sini, teman-teman. Contoh ini, teman-teman, setelah teman-teman print ini ya, teman-teman isi ya di sini.
cuma nama lengkap, alamat tanggal lahir, alamat nomor HP, nomor induk KTP sesuai KTP, ya. Tanda tangan bermaterai 10.000. Jadi ada 2 foto yang contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini saya kasih contoh saja. Kemudian dikirim ke kereta@gmail.com, dikasih keterangan nama saja, ya. Nama bisa atau nama dan keterangan, ya. Namanya siapa, keterangannya aktif atau pasif, ya. Pasif itu hanya sebagai pendukung proyek pasif, kalau aktif ya menjadi partner aktif seperti ini, ya. Jadi ikut aktif mensosialisasikan proyek itu namanya aktif, ya, teman-teman. Jadi contoh fotonya seperti ini, ya. Pak, ini fotonya kalau saya di lantai bisa nggak? Bisa, ya. Sambil berdiri bisa, bisa. Oh, intinya apa, kelihatan semua ini, wajah juga kelihatan nih, ya, seperti ini teman-teman, ya. Kemudian dokumen fisiknya, ya. Tadi kan fotonya dikirim ke keretayuskainusantara@gmail.com, ya. Kemudian dokumen fisiknya ini, ya, yang asli ini dikirim ke ini ya, kepada Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, yaitu alamatnya ini ya, Java Indoland Center, Java Tower 2 level 12, Jalan Panglima Sudirman, 6668, Kelurahan Embong, Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271. Ini alamat yayasan kita, teman-teman, di Surabaya. Nah, kebetulan bila teman-teman kepingin ya mengadakan meeting ya di kantor kita, teman-teman bisa ya request atau menghubungi saya atau menghubungi salah satu pengurus agar kita bisa siapkan ruangannya. Ya, ini kapasitas ruangannya sekitar kalau nggak salah sekitar 11-an ya. Itu cukup ruangannya dan gratis ya, teman-teman. Gratis, ada kopinya juga, ada minumannya gitu. Dan tentunya waktunya juga terbatas ya, mungkin ada 1 jam 2 jam seperti itu. Kemudian untuk mendukung proyek ya, ini teman-teman, ini secara sukarela ke rekening yayasan. Ini sifatnya bersifat sumbangan, teman-teman, ya, karena Yayasan Kereta Yuskai Nusantara ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya. Jadi untuk biaya operasionalnya kita gotong bersama, ya. Makanya teman-teman secara sukarela bisa transfer ke rekening yayasan, yaitu tepatnya ke rekening bendahara untuk saat ini Bu Megi, ya. Nanti bisa WA saya atau WA mitranya untuk membantu yayasan, ya. Kemudian SWC, ya, teman-teman harus melakukan registrasi, kemudian verifikasi akun, kemudian deposit dolar untuk pengambilan paket kontribusi di akun. Pengambilan paket kontribusi inilah nanti mitra-mitranya teman-teman atau kontributor mendapatkan portion atau bagian dari kepemilikan perusahaan sesuai dengan paket kontribusi yang diambil. Ini lebih jelasnya di Zoom meeting setiap hari Minggu ya, basic ya, BOP ya, Business Opportunity Preview, itu dikupas tuntas, teknologinya juga lengkap ya teman-teman. Nah, ini ya register untuk platformnya yang disediakan SWC. Ini tinggal tulis, nah ini nama depan, tulis nama depan. Ini yang dicentang yang atas. Kalau yang bawah ini kalau atas nama badan hukum. Contohnya perusahaan, yayasan, dan seperti itu. CV, nah jadi badan hukum, teman-teman. Atau untuk persiapan dana pensiun PT apa. Nah, sebagian dialokasikan dananya untuk berkontribusi untuk membangun proyek. Nah, nggak masalah. Sini, ya. Ini centang. Nah, kalau untuk perorangan yang dicentang yang atas, kemudian isi nama depan saja. Kemudian ini nomor handphone diawali 62, alamat email. Ini klik get a free consultant, kemudian klik I'm not a robot, ya, kemudian klik register. Nah, sudah saya siapkan untuk panduan pendaftaran akun SPC dan panduan pengambilan paket kontribusi di Sky Project. Ya, di sini ada 2. Bagi teman-teman yang belum memiliki bisa
request ke mitranya masing-masing atau bisa ke saya. Nah, untuk rencana hadiahnya bagi teman-teman yang aktif ya mensosialisasikan proyek ini, teman-teman, itu kita ada 3 tahapan besar di sini, teman-teman. Ini start level ada 3, profil level dan high level. Nah, ini kita bahas saja start level saja, teman-teman, untuk malam hari ini ya. Karena nanti profil level dan high level sambil jalan nggak masalah, daripada teman-teman bingung nanti ya. Start level, ini teman-teman harus menandatangani surat perjanjian yang ada di platform Skyward Community. Ya, di sini digital signature-nya. Nanti teman-teman juga ada kayak apa itu namanya briefing singkat, gitu kan? Teman-teman baca-baca di situ. Setelah selesai baca next, selesai baca next, selesai baca next. Setelah itu beres, setelah belajar, kemudian baru teman-teman menandatangani surat perjanjian kemitraan ini. Kemudian setelah partner ini belum berkontribusi apa-apa, ini teman-teman ini modal gratisan. Jadi teman-teman di sini nggak harus berkontribusi juga. Teman-teman daftar jadi partner langsung kerja AdSense juga bisa, sudah bisa. Di sini teman-teman dapat bonus ya. Jika teman-teman mendapatkan 1 kontributor, itu teman-teman mendapatkan 15%. Kontributor pertama itu di level 1 itu teman-teman dapat 15% dari dolar yang dikontribusikan. Misalnya kalau $1.000, maka teman-teman dapat $150. Nah, kalau $10.000, teman-teman dapat $1.500. Kalau $100.000, teman-teman dapatnya berapa? $15.000. Ya. Kemudian jika kontributor ini ya, kontributor teman-teman ini ya di sini dia juga tertarik untuk menjadi mitra aktif ya. Dia rekrut kontributor lagi, maka dia di level 2. Rekrutannya kontributornya teman-teman ini nanti ya, dia di level 2. Itu teman-teman dapat 4%. Level 2 ini jika rekrut lagi teman-teman dapat 2%, level 3 jika rekrut lagi di level 4 ya, teman-teman masih dapat 1%. Nah, ini yang disebut keagenan afiliasi, teman-teman ya, nggak kayak MLM. Kalau MLM syaratnya harus belanja produk dulu. Nah, kalau kita bukan MLM, kita sistemnya sistem keagenan ya, seperti asuransi afiliasi ya. Kemudian kuncinya untuk masuk ke profil level dan high level ini, kuncinya teman-teman harus bisa tembus leader. Jadi ini goalnya teman-teman itu harus leader ini. Jadi kalau yang belum jadi leader, fokus di mana supaya bisa jadi leader. Syukur-syukur dalam waktu 1 bulan. Saya dulu dalam waktu sekitar 2 minggu sudah jadi leader. 4 bulan saya sudah jadi master. 7 bulan jadi expert. Nggak sampai 2 tahun sudah jadi top expert. Luar biasa kan? Nah, ya ini leader. Level 1, 15%. Ya. Leader syaratnya apa, Pak? Syaratnya teman-teman harus berkontribusi senilai minimal $200. Ya. Atau paket start itu $250. Berlaku akumulasi. Paket start itu kan dia bisa diangsur 5 kali kan, $50 per bulan. Ya. Jadi terakumulasi. Ya. Berarti temunya bulan keempat. Kalau $50 per bulan kan, temunya $200 ini. Bulan keempat baru memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua, ya, teman-teman harus rekrut 3 kontributor. Minimal masing-masing ya, ada yang masing-masing ini $200. Ya, rekrut 3 orang, minimal masing-masing $200. Nah, ini. Kemudian syarat yang ketiga, ini totalnya ya, totalnya omset teman-teman, termasuk teman-teman dan orang yang teman-teman rekrut
itu totalnya $2.000. Misalnya nih di sini, ini 200 nih. Ini misalnya 300, ya, berarti berapa? 300 tambah 200 berapa? 500. Teman-teman 200 kan? Berarti berapa? 700. Misalnya di sini $1.500, jadi sudah tembus. Jadi nggak harus sama. Jadi intinya totalnya omset di sini $2.000, teman-teman naik jadi leader. Ya, dan ini semuanya bersifat akumulasi, teman-teman. Ya, bersifat akumulasi. Nah, kabar baiknya di sini nih teman-teman, kita benar-benar bangun aset, ya. Kita aktif income pun di sini itu kita bangun aset. Mengapa kok bangun aset? Karena nggak ada persyaratan apa itu namanya harus berkontribusi sekian-sekian setiap bulannya kayak tutup poin di MLM, karena kita bukan MLM. Kalau di MLM biasanya kan harus belanja setiap bulan sekian, kemudian kalau nggak belanja bonusnya hangus dan seperti itu. Di kita nggak ada. Ya, di kita nggak ada. Jadi sangat ringan sekali, enjoy sekali, ya luar biasa, asik lah pokoknya ya switching. Nah, sudah nggak ada syarat macam-macam. Intinya syarat ini hanya pertama saja ketika teman-teman nge-break misalnya ke leader ataukah ke expert, ya ke jenjang lebih tinggi, yaitu teman-teman berhak omset sekian persen dari omset kontributor di bawahnya teman-teman. Tentunya persentasenya sesuai dengan tabel, ya, perencanaan reward yang akan dibagikan. Ya, itu teman-teman. Nah ini ya, ini nanti bisa kita diskusikan bagi yang belum mengerti atau paham. Nah, untuk ilustrasinya, nah ini adalah contoh paket kontribusi teman-teman. Ya, jadi paket kontribusi sudah ada, ini paket ini bisa diangsur, bisa juga cash. Ya. Contoh kita ambil paket stable. Paket stable itu $1.000 cash, ya, atau kalau diangsur $200 per bulan selama 5 kali. Nah, teman-teman dapat bonus 15% dari 1.000 kalau cash, teman-teman dapatnya juga cash $150. 15%-nya dari 1.150. Ya. Senilai $2.250.000 kurs dolar sekarang. Kurs jual dolar sekarang. Ya. Kalau diangsur bagaimana Pak perhitungannya? Kalau diangsur ya 15%-nya dari $200, berarti kan $30. Ya, $30 kali 5 sama temunya 150. Jadi kayak ini 2.250.000 dibagi 5. Nah, itu teman-teman dapatnya. Jadi kalau teman-teman misalnya kepengen misalnya beli HP baru harganya sekitar 2 jutaan untuk anak-anak, ya udah kejar. Satu orang ambil paket cash $1.000, tembus nih. Ya. Itu teman-teman. Ya. Kalau misalnya teman-teman kepengen penghasilan $30 itu sekitar 450.000 ya. $30 per bulan 450.000. Ya, tinggal cari aja 5 orang atau 10 orang yang ambil paket $1.000 angsuran $200 per bulan. Berarti kalau 450.000 dibuatnya hadiahnya per satu orang, kalau 10 orang tinggal kalikan, jadi berapa? 4,5 juta. Teman-teman dapat 4,5 juta 5 kali atau 5 bulan. Pak, bonus saya kepengen makin lama nih. Ada 2 cara. Teman-teman prospek orang lagi, ya, dapatkan orang-orang baru. Kedua, ya, untuk memberikan informasi, ini jangan batasi 5 kali, teman-teman. Tapi berapa? 10 kali. Ya, 10 kali. Ya. Sebenarnya paket kontribusi ini tidak ada yang 10 kali. Tapi teman-teman memberikan informasinya 10 kali. Pak, ini ada paket stable, ya, bisa diangsur $200 per bulan 10 kali.
Ya, seperti itu. Dapatnya berapa? Dapatnya kalau paket stable ini ya 23.000 normalnya. Tapi karena Bapak ambilnya 10 kali, itu di kisaran 46.000. Teman-teman ya, jangan lupa menyebut di kisaran, karena takutnya nanti bulan ke-6 sudah ganti stake, tentunya dapatnya nggak sampai 23.000. Jadi di kisaran 46.000. Paham ya teman-teman ya? Jadi ambil pakai stable, setelah dia lunas, ya dia ambil lagi pakai stable. Jadi ambil paket stablenya 2 kali. Jadi diangsurnya jadi 10 kali. Mengapa kok begitu? Lebih enak. Ya, lebih enak teman-teman. Penghasilan teman-teman kan jadi 10 bulan kan? Enak kan? Nggak perlu prospek lagi, yakinin lagi buat nambah paket, akan tetapi secara otomatis dia nambah sendiri sampai bulan ke-10. Ya, jadi penghasilannya tambah gede ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa keuntungannya bagi kontributor untuk ambil paket ini? Ini macam-macam ya, portionnya dapatnya. Kalau pakai stable ini $1.000 ya, diangsur teman-teman, ini dapatnya 23.000 portion. Ya. Estimasi nilai asetnya antara 23.000 hingga $230.000 teman-teman. Ya, itu antara sekitar 345 juta hingga 3,45 miliar. Luar biasa kan, teman-teman? Jadi sebenarnya bonusnya teman-teman itu nggak seberapa kalau dibandingkan potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh kontributor. Ya, itulah mengapa sebenarnya kita di sini memberikan informasi itu lebih menguntungkan kontributornya daripada kita. Nah, mungkin ini bisa buat apa itu namanya reward, hadiah buat kita ya, untuk memenuhi kebutuhan kita dalam waktu pendek, akan tetapi kontributor sendiri juga mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu untuk masa depannya. Betul. Jadi fair di sini teman-teman ya. Kemudian pondasi Anda. Apa pondasi yang harus teman-teman perkuat di sini? Ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi partner ya, atau mitra aktif di Skyward Community melalui Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini, tentunya nanti ketika teman-teman fight ya di pasar itu akan menemukan begitu banyak ya masalah. Ya, begitu banyak masalah. Jadi apa masalahnya? Orang-orang yang negatif ataukah orang-orang yang nggak tahu kepengen tanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi yang banyak dan bahkan orang-orang yang negatif. Jadi kalau pengetahuannya teman-teman ini nggak kuat, ya itu teman-teman bisa muntaber. Ya, jadi di sini tentunya antara sikap teman-teman harus sudah benar, ya pola pikir atau mindset teman-teman untuk menyampaikan informasi ini untuk ikut bersama-sama membangun proyek itu harus benar. Kalau enggak, itu bisa menjadi senjata makan tuan teman-teman. Kepengennya teman-teman apa itu fight berjuang, tapi malah ikut-ikutan pesimis. Karena apa? Karena pengetahuannya juga nol. Akhirnya teman-teman dapat pengaruh buruk ya, dapat pengaruh buruk dari luar ya, dari luar. Itulah konsekuensinya kalau tidak update informasi. Jadi makanya pengetahuan ini sebagai pondasi yang sangat wajib untuk kita miliki. Mengapa leader-leader atau mitra-mitra di Skyward Community mereka itu justru makin survive ya, omsetnya makin besar, makin semangat, makin survive karena dia update pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang perkembangan proyek perusahaan. Karena bagaimana juga nggak ada masalah. Saya lihat selama ini perusahaan itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kebanyakan itu justru dari mitranya dan bahkan dari kontributornya yang kurang berwawasan, kurang update pengetahuan. Kayak kemarin itu negatif, Pak, saya ini mau narik bagaimana ininya? Ada apa Bu masalahnya? Masalahnya ada berita ini. Berita udah kadaluarsa, dia belum tahu perkembangan berita terbaru.
berita sudah berkeluar, sudah kadaluarsa tetap diungkit-ungkit, ya kan? Karena apa? Karena dia juga tidak update pengetahuan tentang perkembangan perusahaan. Kalau update pengetahuannya bagus, paham tentang perkembangan perusahaan, mau menerima proses yang harus dijalani, ya otomatis muncullah sebuah keyakinan. Setelah yakin muncul sebuah keberanian. Setelah berani baru action nih. Dengan sendirinya teman-teman pede cerita ke orang lain, ya. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan para kontributor baru, sehingga teman-teman mendapatkan hadiah reward, ya seperti ini teman-teman. Jadi ini pengetahuan ini dasarnya. Makanya dari awal dulu teman-teman, ya saya himbau teman-teman untuk terus belajar tentang update perkembangan perusahaan. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang perusahaan mudah sekali karena aksesnya berbagai sumber, teman-teman. Ya, berbagai sumber. Karena saya lihat perusahaan ini memang transparan dan kita nggak cuma dikasih satu sumber, dan bahkan media massa pun itu menjadi sumber kita, bayangin. Ya, ini perusahaan keren sekali. Sumbernya media massa, bayangin. Ya, yang cerita bukan perusahaan lagi, media massa yang cerita. Jadi kevalitannya itu di atas rata-rata, teman-teman. Nah, itulah mengapa kita seharusnya makin semangat untuk mengerjakan atau mendukung proyek. Nah, di sini kita menanam solusi, ya, bukan menanam masalah. Apa maksudnya, Pak, menanam solusi? Ya, kita di sini itu ya bersama-sama mendukung proyek, ya, dengan platform yang sudah disediakan oleh perusahaan dan aturan-aturan ataukah konsekuensi yang ada di dalamnya, teman-teman. Ya. Jadi nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangi, dan bahkan nggak perlu dirubah-rubah, ya, sehingga mendapatkan masalah. Ya, jadi di sini kita itu menanam solusi intinya, bukan menanam masalah. Banyak di antara kita yang penting asalkan closing, tapi nggak ngerti, ya, memberikan informasi yang menyesatkan. Misalnya tahun depan pasti IPO, tahun depan pasti dapat dividen, tahun depan pasti sukses. Nah, ini itu sumber-sumber masalah kita. Ya. Jadi kalau kita itu menanam solusi, ya kita kembali lagi nih, menanam solusi seharusnya kita bisa memegang teguh, ya, pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita sehingga kita bisa action dengan cara yang benar. Ya. Basic poinnya di sini kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan atau bumi yang sedang kita tempati ini. Karena ini visi mulianya Mr. Yuniski. Bumi saat sekarang ini ya sudah terancam, ya, pencemaran lingkungan, ya, apa itu berbagai macam dampak negatif dari industri-industri termasuk industri transportasi yang sudah ada, ya. Itulah mengapa Mr. Yuniski membangun sebuah teknologi yang memberikan solusi akan keselamatan bumi kita ini. Jadi ini pesan moralnya itu sangat besar, teman-teman, yang ditanamkan ke kita. Jarang loh orang yang terlalu peduli sama bumi ini, jarang. Mereka pedulinya sama dirinya mereka sendiri, kan, sama pekerjaan, itu pun pekerjaan kalau nggak ada duitnya mereka nggak mau kerja juga, ya. Nah, akan tetapi di sini kita itu selain, ya, mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita juga ditanamkan ini loh, kita harus peduli terhadap lingkungan, kita peduli terhadap bumi yang bisa kita wariskan, ya, ke keturunan-keturunan kita, ke generasi-generasi penerus kita. Inilah, ya, yang menjadi pondasi yang luar biasa besar yang memberikan kita itu power, ya, kekuatan, ya, yang memiliki keberkahan yang luar biasa besar, teman-teman, yang luar biasa melimpah, ya. Kalau kita pola pikirnya itu sudah benar, ya, sudah bagus tentang kepedulian terhadap bumi ini, teman-teman, ya, kita nggak bakalan goyah, ya, diterjang badai sekalipun, ya.
Kemudian yang ketiga, menceritakan peluang untuk masa depan lebih baik. Jadi kerjaan kita di sini hanya cerita saja, jadi nggak untuk rekrut orang, teman-teman. Ya, cerita. Ya namanya cerita kan ya ibaratnya diterima silakan, nggak diterima ya silakan, negatif silakan, positif ya silakan. Gitu. Kita ngobrolin aja ya daripada gibah ya kan, ngomongin tetangga, ngomongin kejelekan orang lain ya kan, mending cerita cerita tentang teknologi transportasi. Toh apa yang kita ceritakan ini adalah cerita yang jauh ya, jauh dari kata masalah ya. Misal kita cerita masalah politik, nanti sudut pandang politik orang lain juga beda ya. Kita misalnya cerita masalah hal lain mungkin bersinggungan dengan orang lain ya. Tapi kalau kita menceritakan sebuah transportasi, itu kan sebuah cerita yang netral. Maksudnya semua orang bisa menerima, ya, bisa menerima. Pak, sekarang itu jalanan kok lagi padat ya. Menurut Bapak di kota Bapak bagaimana jalanan sekarang? Oh iya Mas, sekarang nggak kayak dulu. Sekarang itu trafiknya padat sekali, ya kan? Kemarin ada kecelakaan gini. Oh iya Pak. Pak, tolong Pak bayangin kalau nggak ada solusi yang lain tentang transportasi seperti ini Pak kondisi ini. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan kita bisa nggak ya pakai mobil gitu. Kita bisa nggak ya memakai jalan dalam keadaan yang aman seperti ini ya. Takutnya nanti saat ini aja kita dari rumah nih, saya dari rumah kemarin untuk ke kantor ini ya Pak, itu butuh waktu sekitar 2 jam Pak. Dulu padahal nggak sampai segitu. Saya takutnya nanti ke depan itu sampai bisa lama. Menurut Bapak bagaimana? Oh iya, gini-gini kan gitu. Ngobrol seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ngobrolnya ya transportasi, berteknologi string, teman-teman. Ya. Jadi di sini teman-teman harus apa itu nggak mati akal lah ibaratnya. Intinya menceritakan tentang sebuah solusi akan transportasi. Ya. Jadi ketika orangnya itu nyaman, ini, ya maka kita langsung cerita, Pak, kebetulan nih saat ini kita ada proyek untuk merealisasikan proyek transportasi berteknologi string. Lihat nih Pak gambarnya, lihat nih Pak videonya. Saya kemarin itu teman-teman ya di kondangan itu padahal ya di kondangan ya ngumpul di situ ngobrol-ngobrol ya, yang lainnya ngobrol AIO. Saya ngobrolin tentang transportasi semuanya pada diem memperhatikan kita, memperhatikan saya. Saya bahkan tunjukin di HP ya transportasinya teman-teman. Mereka lihat satu-satu. Wah bagus ya Pak ya bagus lah. Responnya bagus teman-teman. Ya harusnya saat itu saya harus mintain nomor HP mereka sehingga saya bisa follow up teman-teman. Kalau follow up satu persatu saya yakin ada yang nyantol 1-2 orang pasti ada yang join. Sebenarnya untuk mengerjakan bisnis ini teman-teman ya itu mudah, kita tinggal cerita, intinya kita harus kuasai basicnya ya, basicnya tentang transportasi. Nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu yang update informasi terbaru, nggak perlu, itu nanti belakangan, intinya dasarnya. Kalau kita dasarnya basicnya itu tahu ya tentang transportasi string, kita bisa cerita nih teman-teman ya. Cerita ya sebisa kita, karena orangnya juga sama-sama nggak tahu. Kalaupun kita itu ceritanya misalnya ada salah sedikit-sedikit ya orangnya nggak tahu kita salah kan. Jadi pede aja, jadi kita harus punya mental pede, percaya diri teman-teman ya. Kalau mental kita di awal-awal pesimis ya repot, kalau mental kita pede di awal ya otomatis nanti ada magnetnya sendiri ketika kita bercerita kepada orang lain sehingga orang membuat orang yakin terhadap kita teman-teman. Nah, jadi di sini menceritakan, jadi kerjaan kita itu cerita saja, cerita doang. Ya, banyak orang yang ditolak nanti sakit hati. Ya, itu berarti dia niatnya bukan cerita lagi, dia niatnya prospecting lagi, dia niatnya presentasi harus join, harus join, harus join. Nggak perlu seperti itu. Ya, kita cerita aja, rubah mindset kita, rubah pola pikir kita. Niatnya saya cerita. Ya, kalau cerita udah beres, santai dong, ya kan. Nah, tapi nanti kita asah skill bercerita kita sehingga semakin menarik teman-teman. Ya. Kemudian aturan mainnya, ya, attitude ya, sikapnya harus positif, baik sikap terhadap diri sendiri,
sikap terhadap bisnis ini, ya, terhadap Yuskay Transwat sendiri, ya, sikap kita terhadap prospek kita, ya. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang selalu positif, ya. Karena apa? Kalau kita memiliki pemikiran yang negatif, itu menutup semua jalan yang kita miliki, teman-teman. Tapi kalau pikiran kita terbuka, pikiran kita positif, ya, itu akan membuka semua jalan yang bahkan kita tidak mengetahuinya, teman-teman. Ya, contohnya seperti ini nih, ya. Setelah kita presentasi, kita cerita nih, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita hubungi, misalnya si A, gitu kan, kita hubungi, ya. Dia nggak WA, nah, kita udah negatif duluan, nolak nih, ini ternyata nggak taunya pulsanya habis, paket datanya habis, ataukah orangnya lagi ada kesibukan. Kan ada banyak faktor yang menghambat itu, teman-teman. Itu salah satu contohnya, ya. Jika sikap kita positif, ya udah, positive thinking aja, ya. Karena kita akan menemukan begitu banyak orang, ya, untuk bisa kita ceritain, teman-teman. Ya. Kemudian pastikan kita memberikan informasi yang benar, ya, kebenaran informasi, ya. Jangan memberikan informasi yang salah, ya. Makanya dari dulu saya selalu berani memberikan informasi itu dari sumber resmi perusahaan. Ya. Kalau sumbernya misalnya leader dari Vietnam ngomong-ngomong, saya nggak berani, teman-teman. Ya. Mengapa? Takutnya itu jadi bumerang, apalagi saya posisi udah lumayan tinggi ya di sini, ya. Nanti takutnya kalau saya iyakan ikut semua nih teman-teman semuanya. Woi Pak Jupa ini ikut semua, wah repot. Itu nanti kalau salah saya salahin, saya nggak mau, teman-teman. Ya. Jadi ada nggak berita di websitenya atau di info resminya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya udah. Anggap aja hiburan lah kalau beritanya positif, ya. Ya seperti itu, teman-teman. Jadi selalu prioritaskan sumber informasi, ya, yang valid dari perusahaan sendiri, ya. Kemudian follow sistem, ya. Ikuti sistem yang ada. Jadi jangan bikin sistem sendiri, jangan bikin yang aneh-aneh, itu nanti akan bikin masalah, teman-teman. Ya, sistem sama perusahaan sudah disediain, kita sudah sediain, kita pakai sistem yang benar saja. Ya. Jangan pakai acara apa itu arisan lah, acara apa itu nanti kalau dapat ini dapat inilah, apalah menjanjikan macam-macam lah, itu nanti ujung-ujungnya masalah, teman-teman. Ya. Jadi kita pakai sistem apa adanya, perusahaan apa sistemnya, yaitu kita pakai. Yakinlah ibaratnya kalau kita memakai jalan yang benar, sistem yang benar, yakinlah suatu saat bisnis kita akan berkembang dengan sendirinya. Ya, contohnya saya itu nggak pakai acara macam-macam. Jadi sistemnya yaitu saya ikuti, teman-teman. Kalau misalnya kabarnya jelek, ya saya kasih kabar jelek, kabarnya baik, saya kasih kabar baik, ya kan? Orangnya nggak suka, ya silakan nggak suka, berarti Anda bukan jodoh di sini, kayak gitu. Jadi, Pak, saya minta jaminan, Pak. Ya nggak mau, Pak. Di sini nggak ada jaminan. Namanya kontribusi kok, jaminan. Gitu. Kalau nggak cocok, ya silakan mungkin cari peluang yang lain yang menurut Bapak lebih cocok. Ya, kalau misalnya cocok dengan peluang yang saya sampaikan, ya silakan diambil, ya sesuai dengan kemampuan Bapak. Gitu. Orangnya malah ambil banyak, kontribusi banyak, teman-teman. Ya, orangnya malah kontribusi banyak. Ya. Saya itu biasa ratusan juta biasa, teman. Karena apa? Bukan melanggar sistem. Karena bicara apa adanya itulah saya dipercaya. Ya. Jadi jangan meragukan kebenaran. Ya, teman-teman harus berdiri di atas kebenaran. Ya, kalau teman-teman meragukan kebenaran, jelas teman-teman melakukan hal yang salah. Justru itu yang membuat bikin masalah. Ya. Kemudian update knowledge, ya, update pengetahuan. Pengetahuan baru tentang perusahaan kita sudah sediain berbagai macam fasilitas, teman-teman tinggal ikut aja udah beres, ya. Kemudian sebagai preferensi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya jangan gunakan diri sendiri. Teman-teman nggak bisa buat yakin orang, nggak bisa. Ya, teman-teman nggak bisa buat yakin orang. Jadi misalnya, Pak, saya mau ketemu ini orangnya kaya nih, saya harus ambil apa itu namanya kendaraan dulu yang bagus.
ya kan? Atau saya harus terlihat kaya dulu, saya harus flexing dulu, yes. Ya, jangan gunakan kekuatan sendiri, gunakan kekuatan perusahaan. Ini preferensi. Ya, caranya bagaimana, Pak? Tinggal tunjukin kan kita semuanya udah lengkap kan? Tinggal tunjukin, Pak, ini loh Pak, apa itu video transportasi yang sedang kita dukung bersama ini loh Pak. Tolong Pak, dilihat Pak. Loh, itu loh Pak, oh, orang Vietnam itu Pak datang ke sana banyak sekali. Orang Indonesianya mana? Ya orang Indonesianya ada sih Pak, belum, tapi belum ada rombongan. Ya siapa tahu nanti lewat Bapak, nanti teman-temannya Bapak ini rombongan ke sana semua Pak. Nah, seperti itu, ya kan? Ngobrol kayak gitu itu asik loh teman-teman. Ya, itu preferensi. Ini loh Pak, info terbaru dari perusahaan. Nah, ini loh Pak, berita dari CNN, ya kan? Ini loh Pak, kita ada kayak kemarin, ya kan? Ada acara di Jakarta di JCC. Kebetulan perusahaan apa menjadi salah satu bagian dari Asia Pacific Forum yang diselenggarakan oleh Intelligent Transport System Indonesia. Wah keren. Tapi itu udah kelewatan Pak. Ini Pak beritanya. Kasih beritanya ini kemarin Pak. Nah ini fotonya teman-teman antusias semua. Jadi preferensi teman-teman. Preferensi. Jadi teman-teman pakai alat bantu. Ini loh Pak, Mr. Yuniski ini loh videonya Pak. Nah tunjukin. Kalau lewat online bagaimana Pak? Ini udah tinggal kirim kan linknya ke apa namanya ke WA biar dia baca udah beres teman-teman. Preferensi. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Perusahaan itu sudah powerful teman-teman ya. Kemudian duplikasi. Duplikasi itu jika teman-teman punya mitra aktif, ya sudah tinggal ikuti sistem. Ya. Itu loh ada acara Zoom, itulah ada acara webinar, itulah ada news, orang dibaca. Gitu loh. Jadi duplikasi. Ikuti sistem. Ya. Di sini kita berkontribusi dari dulu, ya. Di sini kita nggak ada yang namanya jual beli saham. Dan bahkan apa yang kita rekomendasikan itu ya yang akan kita dapatkan itu belum bisa dikatakan saham teman-teman, itu masih sebelum saham, yaitu portion. Portion itu artinya kita menjadi bagian dari kepemilikan aset perusahaan. Mengapa? Karena kita di sini ini benar-benar sebagai co-owner teman-teman ya. Kontribusi kita itu buat bangun proyek beneran. Jadi kalau misalnya itu buat beli batu bata ya buat beli batu bata, buat beli mesin ya buat beli mesin ya kan. Jadi real buat bangun proyek. Ya. Beda hanya teman-teman kayak kalau beli saham di bursa saham internasional misalnya, ataukah di bursa efek Indonesia atau di sekuritas tertentu gitu kan. Uangnya teman-teman larinya nggak ke perusahaan loh. Ya, misalnya Pak saya beli sahamnya gudang garam gitu kan. Misalnya 10 juta. Uangnya 10 juta teman-teman itu larinya nggak ke gudang garam. Nggak buat beli rokoknya gudang garam atau bahan bakunya gudang garam, enggak, teman-teman. Uangnya teman-teman itu kalau sudah di bursa efek atau di sekuritas tersebut, itu ya nempel di market itu. Itulah mengapa disebut keuangan, sektor keuangan. Kalau kita real, benar-benar real, itulah mengapa kita di sini juga bisa disebut sebagai co-owner. Karena kontribusi kita itu untuk bangun proyek, benar-benar bangun proyek. Ya. Tapi cuman kalau misalnya kontribusi teman-teman misalnya puluhan juta ya nggak cukup lah, ya nggak cukup buat beli satu mesinnya Yuskai Transport, satu unit mesinnya Yuskai Transport itu mahal sekali teman-teman. Itulah mengapa kita patungan. Gitu. Karena patungan itu kekuatan kita bersatu bersama sehingga di seluruh dunia kita bisa merealisasikan proyek sebesar itu. Hingga saat ini sudah berada di stage akhir pembangunan, yaitu stage 15. Ya. Kemudian di sini reward portion, hadiah. Dengan berkontribusi teman-teman dapat hadiah. Hadiahnya berupa portion atau bagian dari kepemilikan perusahaan. Karena kontribusi dan reward inilah badan hukum kita bisa berbentuk yayasan. Ya. Kalau nggak ada kontribusi dan reward portion ini, apalagi visi mulianya adalah membangun bumi, ya, membangun Yuskai menyelamatkan bumi, itu nggak masuk yayasan, teman-teman, nggak bisa masuk yayasan. Jadi yayasan itu harus ada
tujuan secara sosialnya atau untuk lingkungan alam, teman-teman. Ya, jadi ini mungkin satu-satunya ya apa itu namanya badan ataukah proyek yang sudah memiliki legalitas hukum ya, di Indonesia. Ya. Ini luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini. Bukan pasti tapi estimasi. Ya, di semua usaha itu hukumnya nggak ada kepastian teman-teman. Ya. Yang ada ketidakpastian. Itulah mengapa kita pakai estimasi. Ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya diharuskan untuk ini aku dapat reward portionnya ini untuk apa? Nah, portion ini adalah bagian dari kepemilikan perusahaan. Nah, ketika perusahaan nanti membagikan dividen ya atau bagi hasil, maka Bapak dapat bagian. Ya. Kapan itu estimasinya? Tahun depan. Perkiraannya tahun depan sesuai target bila keuntungan perusahaan sudah terpenuhi. Enggak. Pasti, Pak, tahun depan pasti dapat dividen, itu salah. Memastikan sesuatu yang belum pasti itu salah, teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang muslim aja segala sesuatu yang pasti itu aja bahasanya insya Allah ya, bila Allah mengendaki. Nah, kita nggak boleh memastikan sesuatu yang belum kita lewati. Karena apa? Kita besok aja belum pasti kita masih bernapas apa enggak kan? Apalagi skala perusahaan sendiri. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi semuanya estimasi bahasanya. Estimasinya keuntungannya berapa? Harganya berapa? Nanti di pasar pada saat listing market antara 1 sampai 10 dolar, Pak. Itu estimasinya, perkiraan aset Bapak sekian-sekian. Estimasi. Nah, ini ya. Dan ini lazim. Ya, lazim, bahasa ini lazim digunakan di perbankan ya atau asuransi ataukah bahkan di bursa saham sekalipun. Ya, semuanya estimasi. Di dunia keuangan estimasi ini sudah lazim, teman-teman. Ini ya, gunakan sumber. Ya. Jika ada berita-berita yang misalnya ada sumbernya, selalu cantumkan sumbernya agar berita tersebut valid, terlihat valid. Jadi kita itu nggak asal ngomong, ini loh sumbernya, ini loh sumbernya, ini loh sumbernya. Gitu. Ya, meskipun kita udah kelihatan keren nih, nggak usah kasih sumber lah. Nah itu kurang benar. Ya. Gunakan sumber agar semakin valid dan terpercaya. Kemudian hanya untuk anggota. Jadi teman-teman di sini saya himbau untuk yang belum menjadi anggota yayasan segera untuk anggota yayasan. Syaratnya mudah dan tidak dipungut biaya. Kalaupun tadi apa itu sumbangan sukarela ya suka-suka teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka ya silakan, ya kan. Bantu doa saja. Tapi kalau teman-teman ada rezeki lebih untuk mendukung yayasan kita, ya udah saya kelasnya seperti itu. Kemudian dilarang mengumbar profit, apalagi di media sosial. Ya, ini bisa menjatuhkan nama baik perusahaan juga. Karena ingat, kita saat ini sedang memasuki komersial, dan bahkan di Indonesia setidaknya ada 5 proyek komersial. Artinya kita benar-benar menjaga nama baik perusahaan. Dan kita bukan industri keuangan, ya teman-teman. Kita ini sedang membangun proyek, produk kita yang sebenarnya itu adalah use case transfer sendiri. Dan nilai proyek itu besar sekali, berlipat-lipat jauh lebih besar ya, daripada kontribusi untuk membangun proyek pilotnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dilarang untuk mengumbar profit apalagi di medsos. Ya. Artinya apa Pak? Mengumbar profit misalnya investasi $1.000 dapatnya sekian miliar, gitu kan? Kayak manekin itu sangat dilarang. Kemudian target market, ya. Target marketnya secara online ini media sosial, ya, identifikasi market, jalin hubungan, informasi dasar, minta izin, masukkan grup support, kemudian gunakan alat bantu. Kalau offline, canvassing, jalin hubungan, gali daftar nama, adakan meeting, gunakan alat bantu, masukkan grup. Nah, ini untuk kegiatan online offline, ya. Ini nanti ada kelasnya sendiri-sendiri, bisa saya informasikan ke teman-teman
agendanya, ya mungkin 2 minggu lagi, ya nanti di grup pasti ada informasinya untuk partner class dengan bertema target market ini masing-masing ini ya. Untuk online nanti ada sendiri, offline ada sendiri, ya strateginya bagaimana, ya jadi ikuti selalu perkembangan di grup. Dan fokus ya teman-teman ya, fokus di sini, ya karena hasil itu nggak bisa maksimal jika teman-teman nggak fokus. Jika teman-teman misalnya goalnya, misalnya aku kepengen uang 10 juta ya, fokus untuk mengerjakan di sini. Kalau misalnya tadi $1.000 itu sekitar 2.250 kan, ya. Berarti kalau 10 juta berarti cukup rekrut 5 kontributor. Jadi $1.000 5. Syukur-syukur kalau satu orang langsung 10.000 atau 100. Jadi teman-teman di sini harus berpikir besar, ya. Untuk mendapatkan prospek yang berkualitas juga, yang besar juga, teman-teman juga harus fokus untuk mengidentifikasi ini prospek mana nih, cari orang-orang yang bagus nih, yang keren-keren nih, ya, yang menarik-menarik. Jadi ditentukan pasarnya di sini. Nah, ini teman-teman juga perlu fokus agar teman-teman bisa mencapai target, ya. Oke, baik teman-teman, itulah ya materi pada malam hari ini. Sukses selalu untuk kita semuanya. Kita lanjutkan diskusi singkat saja, ya. Acara sudah selesai, teman-teman bisa offline jika ada kesibukan atau sudah ngantuk, ya. Kita ini ada tambahan diskusi singkat bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Saya start video, saya unmute, ya, silakan. Silakan videonya bisa diaktifkan, sudah di unmute, ya. Bagi teman-teman yang kepengen bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Muhammad Mujib. Selamat malam semua yang ngikutin Zoom. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Ya, Mbak, di sini ada saya mau nanyakan apakah untuk saat ini masih di 15.1, Pak, stake-nya? Ya, 15.1. Belum ada kabar untuk naikkan gitu. Untuk Ya, kenaikannya ada info itu sekitar bulan November Desember nanti, Pak. Untuk 15.2. Oh iya. Iya. Terus sudah ada ketetapan untuk rencana proyek pilotnya yang UFlash itu ada di Minsk atau di Dubai itu, Pak? Di Belarus, Mas. Kalau yang Di Belarus. diskusi sumber diskusi dari Oleg region proyek kemarin itu ada juga rekamannya. Itu di Belarus. Tapi juga ada juga dari update terbaru dari Mr. Yunski wawancara dengan Direktur Yuskaitex Amerika, ya Direktur pemasarannya Yuskai di Amerika. Itu di sana juga akan ditargetkan pembangunan proyek UFlash. Jadi mungkin ada 2 nanti proyeknya UFlash, tapi itu nggak pakai uang kita mungkin ya. Karena proyek-proyek ini perusahaan juga dibantu sama laba bersih yang dihasilkan dari penjualan lisensi proyek-proyek komersial. Jadi pendapatan perusahaan untuk pengembangan proyek sendiri sudah ada yang lain. Sedangkan untuk dividen kan kita cuma kebagian
20% kan? Ya. 20. Ya, 20%. Jadi yang 80% kan buat modal lagi perusahaan. Kalau misalnya itu belum ditutup stake 15 ya otomatis buat tambahan modal. Buat kemungkinan buat tambahan bangun Uflash itu. Iya. Untuk audit keuangan perusahaan yang kemarin sempat ditayangkan itu Pak, untuk tahun 2022 sama 2023 itu katanya ada penurunan, itu maksudnya seperti apa Pak? Punya gambaran gitu. Apakah nanti diakumulasi dari tahun 2022, 23, 24 gitu untuk dividennya? Nah, itu kalau saya lihat ya laporan keuangan yang terbaru tersebut, poin pertama itu ada penurunan omset, penurunan pendapatan. Sedangkan pengeluarannya di kisaran seperti itu. Saya kira pengeluaran itu memang untuk apa itu namanya realisasi proyek. Karena pengeluaran untuk realisasi pembangunan proyek itu kalau di laporan keuangan itu masuknya pasti kerugian, Mas. Ya. Masuknya dia pasti di kolom kerugian karena uang keluar kan. Ya. Sedangkan kita di sini kan memang uang harus keluar untuk membangun proyek kan, uang nggak buat ditabung di bank kan. Kalau kita kan uang muter untuk realisasi proyek gitu kan. Jadi yang membuat penurunan nilai kemarin itu ya penghasilannya. Kalau tahun 2022 itu besar karena tahun 2021 kan ada proyek Unilight itu, ada pembayaran proyek Unilight. Ya. Jadi proyek komersial Unilight itu di Belarus itu kita sudah realisasikan dari tahun 2021. Itu penghasilan kita meningkat tajam dengan adanya proyek Unilight itu ya di Belarus. Kemudian mungkin di tahun kedua itu ada pendapatan lain ya yang tidak seperti pendapatan pertama, besarnya pendapatan pertama. Sedangkan untuk informasi dari perusahaan sendiri tahun ini itu ada beberapa proyek baru ya yang uang mukanya sudah masuk, uang untuk pembayaran lisensinya itu sudah masuk. Artinya bisa dikatakan kemungkinan besar tahun depan itu pendapatan kita luar biasa besar. Pendapatan kita luar biasa besar. Karena kita masih di awal-awal ya memang itulah. Apalagi dulu kalau laporan-laporan keuangan yang awal-awal dulu itu min-min itu. Ya. Terus apa lagi? Saya Pak Ilva, boleh dari Makassar. Oh iya, silakan, Bu Elis. Terima kasih Pak Ilva. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini tadi penjelasan mengenai aturan main tentang reward agak ini Bu, agak dekat Bu dengan mic-nya Bu. Iya, halo? Ya, ya. Halo? Ya. Tentang aturan main di reward portion itu Pak. Ada poinnya tuh harus ada yayasan itu. Bagaimana itu Pak ya? Saya belum terlalu jelas. Ya, jika Ibu apa itu namanya belum masuk atau daftar anggota yayasan, itu Ibu bisa hubungi saya atau mitranya, hanya print saja, ya ngeprint kemudian mengisi, kemudian nanti tanda tangani apa bermaterai 10.000 dan dikirim seperti petunjuk tadi ya, dikirim ke email Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Kemudian fisiknya nanti dikirim ke kantor yayasan di Surabaya. Nah, itu untuk melegalkan ya, memberikan legalitas yang benar pada portion saham yang kita miliki. Ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak masuk yayasan, bagaimana Pak? Ya, secara otomatis nggak masuk
aturan hukum yang ada di Indonesia, begitu. Ya, itu aturan hukumnya yang ada di Indonesia. Apakah itu berpengaruh pada nanti pada saat dividen atau itu enggak pengaruh sama sekali. Cuman ya nanti kalau misalnya yang kerepotan itu nanti misalnya listing market gitu kan. Tahu-tahu ada aliran dana dari luar negeri masuk ke Indonesia ke rekening ibu, ada petugas bank yang tercium di situ, PPATK tercium di situ, datang di situ, ini uang dari mana? Nah, ibu kedandapan di situ. Nah, secara otomatis kan ini dari luar negeri, legalitasnya mana? Ini nanti bukan ya, dikira pencucian uang. Karena cari-cari pasti cari-cari seperti itu, cari-cari cuan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ibu itu misalnya legalitasnya di Indonesia itu udah lengkap, ini loh Pak, saya dulu sudah lapor pajak kontribusi ke perusahaan luar negeri. Nah, untuk legalitasnya di Indonesia ini di yayasan pun saya mendukung proyek. Nah, udah beres, oh ya udah nggak masalah, beres seperti itu. Tapi kalau nggak ada surat izinnya sama sekali, ya itu yang dikhawatirkan. Apakah pasti begitu? Ya nggak pasti sih, tapi ada kemungkinan karena kan apesnya orang kan nggak tahu kan. Gitu. Jadi biar lebih aman itu ada mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Ya, dikirim ke nanti alamatnya nanti Pak ya. Ya, apa itu namanya? Melalui Pak Yulfa aja. Ibu bisa hubungi WA saja ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Itu Ya. pertanyaan pertama. Yang kedua lagi, tadi saya belum terlalu jelas itu tentang target market itu Pak. Ya. Nanti insya Allah saya buatkan untuk kartu tanda anggota yayasan karena kemarin sibuk sekali. Kesehatan saya juga masih belum begitu bagus sebenarnya kemarin. Saya pulih sehat itu benar-benar sehat itu ya sekitar bulan apa ya? Mei, Juni, Juli ya, Mei ya, sekitar bulan Mei. Tapi ya juga sibuk terus. Jadi untuk beresin keanggotaannya teman-teman itu ya agak ini ya. Coba nanti saya buatkan untuk kartu anggota yayasannya, tapi berupa soft file ya. Nanti saya kirim ke alamat email, teman-teman bisa cetak sendiri ya. Kalau berupa fisik, ribet juga nanti ya. Saya nanti harus ke percetakan lah, ngurus ini itu ya ribet. Jadi nanti bisa dikoordinir ke teman-teman sendiri lah, tinggal di-download, nanti di-print sendiri, enaknya. Ya, makasih banyak Pak Yulfa. Sukses Bu, ya baik. Sehat ya Pak ya. Amin, amin. Soalnya Bapak yang bantu kita semua ini. Amin. Hanya dukung untuk Bapak sekeluarga juga. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap, Ya, siap. nanti saya hubungi lewat WA ya Pak ya. Siap, siap, siap. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ke depan bila ada orang yang beli saham di pasar, sedangkan dia bukan angel investor, dia akan trading di pasar? Apakah dia dapat dividen setiap tahun apabila ada saham di pasar? Tetap, teman-teman, ya. Jadi biasanya nih ya teman-teman yang ada di Indonesia yang trader-trader di bursa efek Indonesia saja, ini hukum saham itu secara internasional sama ya. Secara di Indonesia di bursa efek Indonesia sama teman-teman bandingkan di Nasdaq secara sama. Ya. Biasanya sih kalau adik saya aktif juga, dia punya sahamnya beberapa perusahaan juga, termasuk gudang garam macam-macam dia. Ya. Kalau misalnya ada pengumuman, misalnya RUPS, pengumuman misalnya 2 bulan kemudian saham mau dibagikan, itu biasanya dia beli saham, amankan saham, ya. Setelah 2 bulan kemudian saham dibagikan, dia langsung jual. Ya, karena biasanya setelah dividen dibagikan itu sahamnya turun, gitu, karena berbondong-bondong jual. Tapi turun pun juga nggak begitu banyak. Tapi habis itu naik lagi tergantung perusahaannya lah. Nah seperti itu.
Jadi apakah itu angel investor atau kontributor ya saat sekarang ini, ataukah nanti orang yang membeli saham di Nasdaq atau di bursa saham internasional tetap dapat dividen. Intinya dapat punya saham itu punya bagian dari kepemilikan perusahaan dan dia berhak akan bagi hasil. Nah, sorry. Kemudian kalau yang turut serta membangun yayasan pun dengan transaksi yang dijelaskan tadi itu statusnya seperti apa dan hak mereka. Jadi kalau untuk transfer ke yayasan pun itu sumbangan sukarela. Statusnya ya sebagai kontributor, orang yang berjiwa besar membantu operasional kita. Karena untuk pendirian pun sendiri, apalagi untuk pengadaan kantor di Surabaya itu setiap tahun kita harus bayar, teman-teman, bayar sewanya dan seperti itu. Jadi untuk operasional kayak kemarin itu ada acara, misalnya acara di Haris Hotel pada saat bersamaan dengan di JCC kemarin, Asia Pacific Forum di Jakarta. Nah, itu kan tiketnya 200.000 ya kan. Ada yang bayar cuman berapa? Separuhnya ya, 100.000. Tiketnya 100.000. Tiketnya berapa ya kemarin ya, Pak Widu? Lupa saya. 200 insya Allah. 200 ya? Ya, tiketnya kemarin 200. Jadi cuman bayar setengah, 100.000. Ya, kalau nggak salah seperti itu, ada subsidi. Ya. Itu yang nyubsidi itu ya yayasan. Yang nyubsidi itu yayasan. Jadi dana-dana seperti itu, dana-dana darurat seperti itu nanti juga digunakan untuk membantu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti adakan acara, ya kan, meeting seperti itu. Kalau misalnya dananya kurang, Pak, ambil dari pun. Misalnya di Bali nih, ini tiketnya harusnya 100.000, biar tiketnya lebih murah, misalnya 50.000. Nah, yang 50.000 dibantu yayasan, ya nggak masalah. Asalkan nanti teman-teman juga yang memiliki kemampuan juga ikut berkontribusi, karena yang jelas yang kita prioritaskan kan operasional kantor untuk sewa tahunan, ya sewa tahunan itu lumayan besar, sekitar 11-12 juta. Kalau itu beres, ada kelebihannya banyak, ya kita kontribusikan buat bantu teman-teman, ya kebutuhannya teman-teman seperti itu. Karena kita di sini mandiri, ya. Saat ini di Amerika sedang viral tentang taksi terbang. Kira-kira gimana terhadap Sky ke depannya? Kalau transportasi seperti halnya taksi terbang, gitu kan, taksi apa macam-macam itu nggak terbendung. Memang semua dunia ini berkembang, selalu ada produk-produk terbaru. Akan tetapi ya kita memiliki pangsa pasar tersendiri, teman-teman. Coba bayangin kalau teman-teman kita saat sekarang ini untuk naik taksi mobil saja itu cukup mahal, teman-teman. Ya, apalagi taksi terbang. Artinya apa? Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kelas atas ekonominya. Ya. Untuk naik helikopter nih, teman-teman, 15 menit aja itu jutaan. Apalagi taksi terbang, ya. Naik helikopter itu. Taksi terbang yang jelas teknologinya lebih tinggi daripada helikopter. Taksi terbang itu dia itu baling-balingnya lebih kecil, tapi dia mampu mengangkut besar kok, ya kan? Artinya tiketnya pasti menengah untuk ekonomi menengah ke atas. Ya. Sedangkan taksi terbang nggak mungkin ya kita angkut-angkut taksi terbang angkut-angkut batu bara pakai taksi terbang, nggak mungkin. Kita angkut-angkut pasir, ya kan, atau bahan-bahan baku atau pertambangan seperti itu pakai taksi terbang kan nggak mungkin, ya kan? Taksi terbang hanya untuk penumpang. Sedangkan Sky Transport ini pangsa pasarnya itu kita sabut semuanya, dari kargo pun itu kita sabut semua, ya. Mulai dari pertambangan, hasil-hasil bumi kita juga dapat ada unit varian khusus yang bisa mengangkutnya. Mulai dari untuk mengangkut kendaraan pun melintasi pulau kita juga ada. Untuk mengangkut barang-barang perdagangan seperti barang-barang retail, ya itu kita ada. Dan bahkan penumpang kita variannya juga banyak sekali.
fleksibel sekali. Itu yang membuat pangsa pasar kita itu besar, ya. Kemudian apa lagi? Seberapa murah biaya tiket transfer kereta Sky, Pak? Berapa rupiah? Kalau dihitung-hitung tuh, misalnya gini teman-teman, ya, biaya transportasi, ya, untuk pembangunan transportasi, bila dibandingkan Sky kita, itu bisa 5 sampai 10 kali lipat lebih murah. Artinya bisa dibandingkan di sini, kalau misalnya dari tempat A ke tempat B, itu tiketnya untuk transportasi itu misalnya 500.000, ya di kita di Yuska itu bisa cuma 100.000 atau bahkan cuma 50.000. Nah, seperti itu. Itu perbandingannya. Ya. Jadi untuk masalah tiket itu bisa kita hitung dari perbandingan biaya operasional dengan biaya pembangunan. OPEX capeknya itu kita bisa hitung. Ya, kita bisa bandingkan. Untuk transportasi kereta api membutuhkan OPEX capeknya berapa, transportasi kita ternyata lebih hemat, ya kan? Berapa kali? Otomatis kan lebih murah. Tinggal dikira-kira saja, karena jelas kalau masing-masing negara beda ya, teman-teman. Bedanya. Oke, teman-teman, ada yang lain lagi? Beres ya? Ada, Pak Windu? Ada pertemuan lagi, Pak. Seperti Hotel Haris. Oke, mantap. Ini Pak, kalau saya beri masukan, sebetulnya waktu di Hotel Haris kan saya beri gambaran, ya bukan suatu keharusan membuat yayasan. Sebetulnya di Hotel Haris itu sudah ada antusias sekali dari para mitra-mitra. Suaranya kurang keras ya Pak Windu? Halo, jelas Pak? Jelas? Oh ya. Teks. Ya. Jadi gini Pak, waktu di Hotel Haris itu kan kumpul senusantara ya Pak. Saya lihat ya sudah memenuhi quorum lah. Apalagi dari berapa pengurus kun banyak yang hadir. Nah, itu termasuk dari pembina-pembina, ketua pengurusnya juga datang. Nah, ini tentunya menjadi suatu gambaran, database-nya kan lengkap ya Pak ya. Jadi waktu saya punya usulan itu setidaknya yang hadir di Hotel Haris itu ada semacam mitra-mitra kun ya membuat suatu kumpulan kecil kopdar. Nah, mungkin nanti kalau memang ada itu kan ya kita menunggu rezeki yang kita tunggu-tunggu ya Pak. 2025 itu kan tidak tahu nanti perkembangannya bagaimana. Nah itu kan dari hal yang kemarin datang dengan tiket cuma ya mungkin kereta api sudah ditanggung oleh sendiri-sendiri, tapi dengan adanya subsidi dari kun sendiri itu kan merupakan bentuk bahwa kun ini ya bekerja sama dengan kita loh Pak. Nah, jadi ya maksud saya tergerak apa yang mungkin di sini teman-teman yang ada hadir ini di dalam Zoom ini ya melihat dari kesungguhan setidaknya contoh ini ada Pak Imade dari Bali kumpul-kumpul namanya resmikan aja jadikan pun membentuk pengurusan kecil. Nah kan sudah ada dicontohkan mungkin di Bali diberikan waktu kita secara resmi legalitas Kemenhumhamnya. Nah itu kan ada susunan-susunannya. Bentuk aja pendiri dulu. Nah insya Allah nanti kalau 2025 sudah orang punya sedikit ya mungkin enggak dolarnya kecil apa itu sudah menjadi batu loncatan tahun ke depan kan ada dividend year. Nah itu yang menjadi gambaran saya Pak gitu Pak. Apalagi Pak Sami dengan kontak dengan saya ini ya terus gencar kan dengan mungkin dengan beliau bilang 5 progres itu kan memang untuk kita mitra tunjukkan di Indonesia ada nanti gitu loh Pak. Jadi ya kalau saya komunikasi sama ya. Pak Sami selalu gitu.
apalagi Pak Julfa tadi ada informasi bahwa punya kartu anggota yayasan, itu lebih baik juga Pak. Dan mungkin tidak memberatkan Pak Julfa harus mencetak, harus dikirim distributor kayak kemarin tanda tangan pengurusan kun aja itu kan ya serba ya alhamdulillah kan itu pertolongan Allah juga bisa sukses gitu Pak. Oke, Pak Windu. Itu Pak. Ya, mantap Pak Windu ya. Nah, oke. Ya, itulah perkembangan tentang proyek-proyek baru ya di setelah ya stek 15 ditutup. Itu kalau prediksi saya nih pupuk ya, pupuk Yutera itu ada penambahan, kabarnya nih di Vietnam dibangun gitu. Tapi setelah pupuk itu kemungkinan ya kandidat terbesarnya ya U-Space itu. Kandidat sebesarnya itu U-Space, proyek U-Space. Tapi kalau U-Sky Transport sendiri ya, kalau dilihat dari realisasinya proyek-proyek komersial yang ada saat sekarang ini, yang lagi proses saat sekarang ini, yang notabene hanya memakai investor-investor besar di sana, pendana-pendana besar di sana. Di Indonesia pun juga kita sudah ready pendananya teman-teman untuk realisasikan target proyek, setidaknya ada 5 proyek komersial ini teman-teman. Saya rasa apa itu tidak menggunakan platform Skyward Community lagi. Tapi teman-teman, Skyward Community ini selalu bermitra ya dengan pembangunan target-target pembangunan proyek yang diselenggarakan oleh Unitsky Corporation. Ya. Salah satu kerajaan bisnis terbesarnya Mr. Unitsky itu Unitsky Corporation. Unitsky String Technologies Incorporation itu aja hanya bagian terkecilnya teman-teman dari perusahaannya Mr. Unitsky Corporation. Ya. Jadi tentunya setelah stek 15 nanti untuk kevalidan beritanya itu akan kita terima bersama-sama. Akan tetapi yang jelas untuk informasi dari Mr. Alexi kemarin ya, Skyward Community ini memiliki pekerjaan atau target pengembangan untuk jangka panjang. Artinya bisa dipastikan dia nggak bakalan tutup pekerjaan hanya karena tutup stek 15. Karena nggak ada yang dikerjakan. Pasti ada proyek-proyek baru. Artinya bagi teman-teman yang mulai meniti karir baru mulai meniti karir, apalagi teman-teman yang sudah lama dan apalagi sudah punya struktur, belum ada kata terlambat untuk start lagi mulai sekarang. Yang dulu, ibaratnya, Pak dulu mitra saya sudah nggak aktif, bagaimana? Ya udah biarin, cari mitra baru lagi, ya. Cari mitra baru yang lebih semangat lagi, kita ngedukasinya lebih benar lagi, lebih mantap lagi, ya kan? Apalagi sekarang ini kita memiliki legalitas yang jelas, kita punya pegangan surat-surat perjanjian untuk keanggotaan yayasan tersebut. Artinya pekerjaan kita itu lebih aman, lebih nyaman, ya kan? Dan kita bisa saling mendukung, bisa saling mensupport seperti itu. Ya, dengan memberikan informasi yang benar tentunya, teman-teman. Ya. Karena sebagian masalah yang kebanyakan muncul itu karena kebanyakan dari kita itu ada juga yang memberikan informasi yang menimbulkan kesalahpahaman sehingga kita ini harus meluruskan juga. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Tidak, ya, angel investor tidak secara otomatis terdaftar sebagai anggota yayasan pun ya Pak, harus daftar. Ya, ya secara otomatis tidak. Ya. Karena apa? Karena kapan Anda daftar untuk yayasan kun? Enggak. Indonesia kan punya strukturnya sendiri. Nggak bisa masuk struktur organisasi internasional. Nah, jadi struktur organisasi internasional Skyward Community ini hukumnya nggak bisa diakui oleh di Indonesia. Makanya teman-teman, jika tidak ada struktur hukum yang ada di Indonesia, ya dipastikan misalnya teman-teman
ditawarin bisnis-bisnis lain yang serupa, jika tidak ada struktur hukum di Indonesia, dipastikan itu ilegal dan itu bahaya. Masuknya pidana, ya, bahaya sekali. Makanya kemarin kita benar-benar serius gimana caranya ini segera legal di Indonesia, karena bahaya sekali teman-teman. Ya, bahaya sekali. Nah, dengan adanya Yayasan Kun ini, ya, itu bisa sebagai payung hukum kita dan bisa melindungi para prospek-prospek kita dari oknum-oknum yang memberikan informasi yang menyesatkan. Ya, informasi yang menyesatkan. Misalnya nih, ya kan, informasi menyesatkannya bagaimana, Pak? Sudah ada ya yang kejadian. Akhirnya berujung ke penipuan. Ya, seperti itu. Closing misalnya $2.000, ya, yang $1.000 yang dimasukkan, yang 1.000 diambil sendiri. Itu juga ada. Ya. Dan jika ada kesalahan-kesalahan serupa yang seperti itu, ujung-ujungnya nanti yang disalahkan siapa? Yang disalahkan ya kita-kita ini yang mengerjakan dengan benar, dengan serius, dengan lurus, ya kan? Kita jadi kena getahnya. Ya, yang disalahkan kita. Dengan adanya Yayasan Kun ini, itu menjadi benteng. Ya. Kalaupun misalnya terjadi sesuatu yang disalahkan kita, mana nih keanggotaan yayasannya? Nggak punya, Pak. Nggak ada, mental, kembali lagi. Ya. Ya. Jadi kita bentengi diri kita sendiri dengan yayasan ini. Nah, ya, kita legal. Ya, seperti itu. Cara daftar anggota yayasan bagaimana? Tadi sudah saya informasikan tadi, ya. Cara daftar anggota yayasannya tinggal download form pendaftaran, ya. Form pendaftarannya yang disediakan oleh yayasan, diisi cuma nama, email, nih seperti itu. Tanda tangan bermaterai 10.000, kemudian difoto, ya. Ini nanti saya rekam kok, ya kan? Nanti bisa dilihat ulang di YouTube ya namanya. Foto, ya, kemudian dikirim fotonya ke kereta.yuskai.nusantara@gmail.com, fisiknya dikirim ke kantor yayasan. Sudah seperti itu. Untuk kartu anggota yayasannya menyusul, ya, masih saya dan tim rancang, ya, mana yang bagus nih, ya kan? Seperti itu teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah menyetorkan itu, teman-teman sudah resmi sebagai anggota yayasan. Sudah beres teman-teman ya? Sudah jam 10:05, kita next. Teman-teman pantau saja nanti kalau ada webinar selanjutnya, ya. Pasti kita kasih info. Semoga kita diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan masalah kita, ya. Dan diberikan limpahan rezeki yang melimpah ruah, dan kita sehingga bisa bersama-sama menikmati dividen dan nanti pada saat perusahaan listing. Sukses selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bangun Yuskai, selamatkan bumi.